Ciri-ciri orang yang diam-diam akan sukses di masa depan. Topiknya basic banget ya. Tapi tenang aja, kita hari ini akan bahas beberapa hal yang sebenarnya sering terjadi di lingkungan kita. Teman-teman pernah gak sih punya temen tongkrongan yang dia tuh jarang banget gitu buat nyeritain hal-hal apa aja yang sehari-hari mereka kerjakan? Atau bahkan kalian sebagai temennya juga gak tahu nih mereka ngelakuin apa, kerjaannya apa, dan sebenarnya yang mereka lakuin itu apa, kita tuh gak tahu. Nah sebenarnya kalau kita bisa fokus lebih dalam, terkadang orang-orang ini adalah tipe-tipe yang diam-diam sudah merencanakan sesuatu untuk masa depannya. Gak jarang mereka tuh merahasiakan proses-prosesnya buat mencapai apa yang mereka mau. Atau bahkan bisa jadi mereka rela buat muterin jawaban atau terkesan berbohong biar gak ketahuan nih mereka lagi ngelakuin apa. Misal deh kita tanya, "Lu sekarang kerja di mana bro?" Terus mereka jawab, "Ada nih kerjaan sampingan." Nah mereka jawab tapi nggak spesifik itu apa. Mereka nggak mau semua orang tahu karena ngomongin tentang mimpi itu tabu banget. Orang dengan tipe ini tuh tahu kalau mereka cerita orang pun juga nggak ada yang peduli. Orang cuma pengen tahu hasilnya. Bahkan nggak jarang juga yang ada diketawain tuh mimpinya. Makanya mereka lebih seneng buat berproses tanpa orang lain tahu. Itu cuma contoh kecil. Masih banyak ciri-cirinya. Nah, hal yang akan kita pelajari hari ini adalah sebenarnya tipe-tipe orang yang diam-diam merencanakan kesuksesan itu ciri-cirinya apa aja sih? Tonton sampai habis, siapa tahu yang aku sebutin itu sebenarnya juga ada di kamu. Yang pertama, pemikir jangka panjang dan konsisten. Orang yang diam-diam merencanakan kesuksesan biasanya punya pemikiran yang beda dari orang lain. Di saat orang lain mikirnya nyari kerja yang nyaman sampai tua, bisa nabung, beli rumah, dan ini itu lainnya, mereka cenderung lebih memikirkan melakukan sesuatu yang bisa jangka panjang untuk masa depan. Mereka akan cenderung bukan mencari yang nyaman. Mereka dengan sangat berani melakukan sesuatu yang orang lain gak berani lakukan. Makanya gak jarang orang dengan tipe ini kebanyakan adalah seorang pengusaha. Ya bayangin aja, ketika orang lain udah kerja di suatu tempat dan mendapatkan gaji bulanan yang cukup, orang dengan tipe ini malah membuat jalannya sendiri dengan menggunakan semua uang yang mereka punya sebagai modal untuk usaha, yang belum tentu itu akan menguntungkan mereka. Bisa aja rugi dan gak dapet apa-apa. Yang ada uang mereka malah habis dan ya udah, mereka jadi gak punya apa-apa. Tapi mereka melakukan ini sebagai bentuk tanggung jawab di masa tuanya nih. Mereka tahu kalau mereka bergantung dengan orang alias kerja nih ikut orang, akan ada masanya mereka akan jenuh, capek, dan masih banyak hal lainnya. Dan ketika mereka berhenti, ya pendapatan otomatis juga berhenti karena mereka nggak kerja. Tapi pebisnis, mereka melakukan banyak hal yang belum tentu menguntungkan. Tapi justru karena beberapa kegagalan yang mereka buat sedari muda, itu yang bikin mereka selalu tumbuh dan terus mengembangkan usahanya. Dengan harapan ya di masa tua mereka udah tinggal menikmati hasil jerih payah yang mereka lakukan di masa muda. Jadi kalau mungkin teman-teman sekarang punya suatu impian, entah itu jadi seniman, jadi pengusaha, dan banyak lainnya, kalau teman-teman masih muda, lakukan dari sekarang. Habiskan jatah gagal kalian sekarang. Nah kedua adalah pembelajar seumur hidup. Nah tipe kedua ini udah gak usah diperdebatkan lagi. Kalau mereka ya pengen merencanakan kesuksesan, pastinya tidak lepas dari belajar. Belajar itu bisa di mana aja, dari temen, dari mentor, dari guru, dari orang lain sekalipun. Nah, yang perlu kita pahami adalah belajar di sini formatnya bukan kita harus kursus, bukan harus sekolah, bukan harus kuliah. Ada hal yang bisa kita lakukan seperti ngobrol sama orang yang lebih berpengalaman dan masih banyak yang lainnya. Maka dari itu di sini skill menjadi pendengar yang baik itu diperlukan. Jangan selalu merasa bisa dan paham terhadap sesuatu. Karena kalau kita ngelakuin itu, otomatis informasi apapun yang kita terima dari orang lain gak akan bisa kita terima. Karena kita dari awal udah denial atau udah menolak itu karena merasa selalu bisa. Jadilah pembelajar seumur hidup sampai kita paham ternyata kalau kita semakin tahu tuh terhadap suatu hal, kita malah makin kecil. Karena ternyata pengetahuan kita tuh gak ada apa-apanya gitu. Jadi jangan pernah berhenti buat belajar. Yang ketiga, pengambil resiko.
Yang terakhir ini, karena kita tahu bahwa mimpi kita untuk mencapai itu semua itu nggak gampang, ada beberapa resiko yang harus kita ambil. Dari resiko yang kecil dan besar sekalipun. Nah, kalau teman-teman di rumah merasa selalu berani buat mengambil keputusan yang beresiko, yang kalian anggap itu adalah hal yang berat banget buat diputuskan, dan kalian berani, bisa jadi kalian adalah tipe orang yang seperti ini. Semua resiko tentu perlu dikalkulasikan, perlu diperhitungkan. Tapi justru dengan belajar untuk memperhitungkan sesuatu dengan baik, kita akan terus teruji. Nah, ke depan ketika kita punya suatu keputusan yang berat sekalipun, kita sudah belajar dari kejadian sebelumnya. Nah, semua pembahasan tadi sebenarnya merujuk kepada kehidupan seseorang yang ingin berdiri di kakinya sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Nah, semua tipe-tipe tadi adalah hal yang perlu banget kita lakuin kalau kita pengen berdiri di dunia ini dengan kaki sendiri, dengan usaha sendiri. Mungkin untuk teman-teman pribadi ada lagi sifat yang belum disebutkan yang kalian ngerasa ada lagi nih bang, orang yang diam-diam kayaknya lagi ngerencanain sesuatu yang besar. Boleh banget pendapatnya ditulis di kolom komentar. Terima kasih udah nonton video Your 20s ini. Semoga ada yang bisa dipetik meskipun sedikit, seenggaknya pelan-pelan bisa jadi lebih baik. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka konten ini, dan jangan lupa share biar lebih banyak orang yang tahu. Sekian aku Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.